Kakek buyut, pasti lulus kalkulus, aku rela menukarnya dengan teman sekamar. 10 tahun hidup membujang. Anak-anak zaman sekarang, tega banget sih. Kakek buyut di atas, hamba perempuan Chen Qingro. Menikah 5 tahun, hanya berharap bisa memberikan suami. Seorang anak yang sehat. Jika terkabul, pasti akan membangun kembali patung emas, memperbaiki kuil. Tapi urusan punya anak bukan bagianku. Oh, ternyata suamimu yang tidak subur. Ah, sudahlah. Melihat ketulusanmu, biar aku sampaikan permohonanmu ke Dewi Cihang. Kakek buyut, jangan salahkan cucu-cucumu yang tidak berbakti. Aliran Tianyi, sampai di tanganku sudah miskin tak punya apa-apa. Kakek buyut, Tuan Zhao sebentar lagi datang dengan tim pembongkaran. Ini satu-satunya yang bisa kami persembahkan untukmu. Cucu-cucu durhaka ini berani mau merobohkan biaraku. Ini. Tak masuk akal. Aku sudah bertapa 2000 tahun. Tinggal selangkah lagi jadi dewa. Mau dirobohkan begitu saja? Aku kayaknya dengar suara kakek buyut. Pergi semua. Aku sudah bawa bulldozer. Hari ini kuil ini pasti kubongkar. Kurang ajar. Jangan. Kakek buyut menampakkan diri. Aku mengerti. Patung emas adalah penjara, tempat suci adalah hayalan. Tak hancur tak berdiri. Hancur lalu bangkit kembali. Aku sadar sekarang. Shenemo, kenapa kau dorong Xiaoluo jatuh dari lantai? Dia kan adikmu. Bukankah aku sudah berhasil? Apa ini Bai Yujing? Selimutnya lembut sekali. Kehidupan sebelumnya. Betapa menderitanya aku. Chenmo, saat kami pertama menemukanmu, kami tahu kau menderita, jadi merasa bersalah. Ingin memberimu ganti rugi. Tapi tak kau sangka tega sekali. Baru pulang sudah cari cara bunuh adikmu. Cheluo. Oh, jadi saat itu baru kembali ke keluarga Chen. Tapi dapat perlakuan dingin mereka. Xiaoluo. Kau baik-baik saja, Xiaoluo. Kau yang mendorongku ya? Salahmu sendiri. Dengar, keluarga Chen tidak menyambutmu. Seumur hidup jangan harap masuk keluarga Chen. Waduh. Saudari, aku lihat keningmu hitam, pasti akan ada musibah berdarah. Kamu Chenmo, kamu tega membahayakan adikmu sendiri. Kakak keduamu baru saja mengomel sedikit, kamu langsung mengutuknya. Hati-hati. Tidak apa-apa? Lihat, kan? Aku bilang apa? Bencana berdarah ini datang begitu saja. Kamu diam saja. Ini hanya kecelakaan. Sayang. Kalian sedang apa? Kakak sulungku nasibnya malang, menikah dengan suami yang tak berguna. Tidak bisa hamil sudah cukup buruk, malah ketahuan suaminya selingkuh. Lalu ditusuk sampai mati di tempat. Kamu bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Apa yang terjadi? Sepertinya kami mendengar suara hati Chenmo.
Jangan pura-pura jadi hantu di sini. Mengancam kami. Jika kamu masih ingin pulang, kamu harus minta maaf dulu kepada Xiao Luo. Adik tiriku ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Bahkan kakak kandungnya sendiri tidak dilepaskan, diberi obat saja sudah keterlaluan. Lalu langsung memaksanya bunuh diri. Kamu bilang apa? Chen Mo, akhirnya kamu sadar. Cepat minta maaf kepada Xiao Luo. Ah, San Jie, moga juga tidak sengaja. Aku sendiri yang tidak hati-hati jatuh dari tangga. Chen Mo, lihat betapa baiknya Xiao Luo. Dia sendiri yang terpeleset dan jatuh dari tangga, bukan urusanku. Kamu, Dajie, Erjie, San Jie, jangan marahi Moge lagi. Dia tetap darah daging orang tua kita. Betapa buruk pun sifatnya, dia tetap anak kandung orang tua. Moge, aku ambilkan air untukmu. Montaki, minum air. Pura-pura baik mengambilkan air, tapi sengaja menumpahkannya di tangannya sendiri. Lalu menuduhku tidak menyukaimu, dunia dewa. Cih, dunia manusia isinya sampah seperti ini? Xiao Luo anak yang baik dan lembut. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Montaki, minum air. Ternyata dia benar. Dai, San Jie, jangan salahkan Montaki. Aku sendiri yang tidak hati-hati menumpahkannya, jangan salahkan Moge. Ababa. Segelas air panas saja tidak bisa pegang, cepat pergi kembali ke tempat tidurmu, jangan mempermalukan diri di sini. Cih. Chen Mo, bagaimanapun juga Xiao Luo. Bermaksud baik padamu, kamu tidak berterima kasih sudah keterlaluan. Masa bisa bilang seperti itu padanya? Kesin, bawa Xiao Luo kembali ke kamar dulu. Sebelum lukamu sembuh, jangan keluar lagi. Xiao Luo, ayo pergi. Aku. Bencana berdarah tadi, dan tindakan Xiao Luo. Semuanya dia tebak dengan tepat. Kalau begitu, soal aku ditikam suamiku sampai mati. Chen Mo, Xiao Luo juga korban. Ini juga untuk kebaikanmu. Setelah lukamu hampir sembuh, sering-seringlah menjenguknya. Lagi pula dia juga adikmu. Sejak aku masuk keluarga ini, dia sudah mulai mengaturku. Adik baik macam ini, aku tidak sanggup menikmatinya. Kamu ini kok keras kepala banget sih? Apa kamu nggak sadar kakak perempuan ini sedang memberimu jalan keluar? Sepertinya selama ini kamu hidup enak di luar ya? Tidak terlalu ingin kembali ke keluarga Chen kita. Kalau begitu, kembalilah ke Skivi ke panti asuhanmu. Kakak, jangan sampai kamu lembek. Menurutku, dia nggak akan rela pergi. Inilah dunia luar. Hidup yang sangat menarik. Dia mau ngapain? Nggak tahu. Dadah. Dia kok gampang banget tersinggung. Aku cuma memarahinya beberapa kata. Melarangnya kembali ke keluarga Chen, lalu dia langsung nekat lompat dari gedung. Itu lantai 12 rumah sakit. Dia benar-benar lompat dari lantai 12. Tak disangka dia seberani ini. Rasa memiliki terhadap keluarga Chen kita sangat kuat. Demi tidak keluar dari keluarga Chen, menentang pengusiran kita. Lebih memilih bunuh diri sebagai pernyataan. Cepat turun lihat. Kamu muncul dari mana? Bikin kaget. Dunia luar. Aku datang, Master tahu. Di kehidupan sebelumnya, aku berlatih keras seumur hidup. Tidak sempat menikmati hidup enak. Di kehidupan ini bebas dari belenggu. Aku harus menikmatinya sepuasnya. Jangan ada yang bergerak. Merampok ban, malah ketemu aku. Ada senjata pula. Minggir semua, berani menghalangiku. Aku kasih kalian makan peluru. Makan peluru? Kamu gak takut mati? Minggir, gak perlu mempertaruhkan nyawa untuk orang asing. Jia bila. Mau mentraktirmu makan peluru. Apa? 2000 tahun tidak keluar, orang luar sudah sebaik ini? Aku bahkan tidak kenal dia, tapi dia mau mentraktirku makan peluru? Kamu hilaya?
Orang ini otaknya nggak normal ya? Dia baca novel dan nonton drama kebanyakan ya? Mau jadi pahlawan selamatin cewek cantik? Itu kan kebenaran. Dia mau ngapain sih? Cepat panggil polisi. Tunggu dulu. Aku ini anak tunggal grup Lin. Kamu mau apa? Aku bisa kasih semua yang kamu mau. Tolong jangan sakiti aku. Sudah jatuh ke tanganku. Masih berani nawar? Ayo pergi. Diam di situ, jangan gerak. Lo, bukannya mau traktir aku makan? Aku nggak mendekat. Gimana caranya kamu traktir aku? Dasar orang gila. Dari rumah sakit jiwa ya? Kabur kali ya? Kayaknya hari ini ada yang mati nih. Ini kan rumah sakit, kalau cepat ditangani mungkin nggak mati. Jangan mendekat. Dia punya pistol. Diem. Ini. Traktir aku makan kacang, enak nih. Gue suruh diam, masih berani gerak? Hari ini nggak mau bunuh orang, tapi kamu yang maksa. Ini senjata dari dunia luar sekarang. Cara pakainya gimana? Gini cara pakainya? Ayah, Benair. Trust tanganmu. Tarik pelatuk pelan-pelan, udah teman. Jangan gerusa-gerusu. Hidup itu indah, ngapain bunuh diri? Tenang, jangan dengerin dia. Diem. Apa mataku salah lihat? Pasti salah lihat. Tangkap peluru pakai tangan kosong? Di TV aja nggak berani adegan kayak gini. Genius di kiri. Orang gila di kanan. Apa dia sadar? Kemampuan super apa? Ini senjata dari dunia luar sekarang. Lemah banget. Jangan mendekat. Kita nggak punya masalah. Ngapain kamu serang aku pakai senjata rahasia? Pergi. Jangan mendekat. Aku bunuh dia kalau masih mendekat. Kamu ancam aku? Aku paling benci diancam. Minggir. Biarin aku pergi. Kalau enggak, nanti kamu yang angkat mayat. Aku mati ya mati, dia. Kalian enggak ada yang bisa selamatkan. Kamu ngapain? Kok aku nggak bisa gerak? Hati-hati. Terbang. Itu, makasih ya sudah selamatkan aku. Aku, Lin Musue dari grup Lin. Orang tua ini keracunan, mungkin tidak akan bertahan hidup lebih dari 2 hari. Bagaimana kamu tahu tentang kakekku? Aku tidak mengatakan apa-apa. Teman, kamu tidak bisa begitu saja mengandalkanku hanya karena aku menyelamatkanmu. Aku ini pria baik-baik, loh. Kamu bisa menyembuhkan penyakit kakekku, kan? Aku mohon padamu. Tolong selamatkan kakekku. Asalkan kamu bisa menyembuhkannya, aku rela melakukan apa saja. Sungguh. Apa saja. Hem. Ini adalah pil ajaib, Jiu Zuan Huan Hun dan bahkan orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Kakekmu hanya keracunan saja. Minum ini, langsung sembuh. Ambil, dong. Penyakit kakek, bahkan ahli paling terkemuka di dunia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tidak dilakukan apa-apa, paling banyak hanya bertahan beberapa hari lagi. Meskipun pil lumpur ini terlihat tidak meyakinkan, tapi tidak ada pilihan lain. Jika kakek meminum pil lumpur ini dan terjadi sesuatu, aku akan menuntutnya. Tenang saja, kemampuan, Daoye, ini sangat hebat. Hanya keracunan biasa saja, aku bahkan bisa menghidupkan orang mati. Menumbuhkan daging di tulang. Nona, Tuan sudah tidak bisa bertahan. Apa? Aku segera ke sana.
Asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakit kakek, aku, Yusue, rela melakukan apa saja. Aku pergi. Ini, di luar sana ternyata ada cara seperti ini. Orang duduk di dalam. Perut monster besi, lalu monster besi itu melesat dengan suara, boom. Kecepatannya mungkin agak lambat. Tapi lumayan menarik. Aku harus mendapatkan satu. Kamu tidak mati. Bukan, Nona, kalian bilang aku mengutuk kalian. Kalian juga mengutukku. Sudahlah. Kita anggap ini sudah beres, ya? Kamu benar-benar beruntung. Jatuh dari lantai 12 tapi tidak apa-apa sama sekali. Di sebelah ada rumah sakit, ikut aku untuk periksa. Aku benar-benar tidak apa-apa, hanya lantai 12 saja. Tidak perlu repot-repot. Tidak boleh, kamu harus ikut aku untuk periksa. Kalau tidak, belum keluar dari rumah Chen. Sudah mati di rumah Chen. Orang lain tahu akan bilang apa. Eyo, Adakah yang peduli padaku? Aku tidak bisa bergerak. Tolong cepat. Cepat panggil polisi. Kamu yakin dia terjun dari lantai 12? kami lihat sendiri. Dokter, gimana keadaannya? Langsung bilang aja kalau ada apa-apa. Aku Chen Qingrou dari keluarga Chen. Keluarga Chen punya banyak uang buat berobat. Dia sehat-sehat aja, bahkan lebih sehat dari orang normal. Bahkan jauh lebih hebat. Apa? Sudah, kalau nggak ada apa-apa aku pergi dulu. Sibuk nih. Keluarga Chen hebat banget, keluarga Chen. Bisa main-main sama dokter kami? Terjun dari lantai 12 pula? Menjing bilang aja dia dev. Dia paham aku. Aku udah latihan 2000 tahun. Hancur lalu bangkit dan naik tingkat, ya jelas dewa dong. Hila. Sis, kayaknya utanya kabantur. Kamu yakin beneran nggak apa-apa? Gimana kamu bisa mendarat dengan selamat? Ini lantai 12. Aku cuma loncat ringan langsung selamat. Cuma lantai 12, kok. Gak masalah, jangan khawatir. Sudah. Tadi kami agak kasar. Aku minta maaf. Kamu kan darah daging keluarga Chen. Kamu boleh tinggal di keluarga Chen. Tapi, kamu harus penuhi satu syaratku. Masa? Siapa yang mau tinggal di keluarga Chen? Kalian pada hitam banget hatinya. Apa katamu? Kak, dia memang nggak bisa dijinakin, terbiasa liar aja. Jangan buruan nolak. Asal kamu setuju. Tinggal di keluarga Chen, mau apa aja. Aku bisa kasih. Monster baja itu, yang di bawah itu, monster baja. Bisa kasih aku satu? Porsche itu kan hadiah ulang tahun buat Xiaoluo. Itu. Hanya Arek. Minta yang lain. Nggak apa-apa kak. Moge kan belum pernah lihat barang bagus. Wajar kalau mau. Kalau Moge suka, aku kasih aja. Aku pakai mobil bekas keluarga. Sama aja kok. Oh, ya sudah, makasih. Mobilku. Kak Jia. Karena Luo kecil sudah setuju. Ambil dulu buat dipakai. Chenmo, kamu yang maksa aku. Keluarga Chen cuma boleh ada satu tuan muda. Kita cuma bisa simpan satu. Luo kecil. Lihat apa yang telah kau lakukan. Ya sudah, apa syaratnya? Berani-beranilah mengatakannya, demi raksasa baja ini. Aku setuju. Pergi minta maaf ke Xiao Luo dan dapatkan maafnya. Kami akan mengakui kau sebagai bagian dari keluarga Chen. Bagaimana? Hanya minta maaf? Gampang, tunjukkan di mana dia sekarang. Aku sudah tidak sabar. Ingin mengendarai raksasa ini, menjelajahi langit dan bumi. Kakak ketiga, jangan lagi menasihatiku. Mogu bagaimanapun juga. Dia adalah adik kandungmu, aku hanya anak angkat. Karena aku, hubungan kalian menjadi tidak baik. Ini salahku, bahkan jalan pun tidak bisa. Bahkan segelas air pun tidak bisa dipegang. Aku tahu Moge tidak menyukaiku. Aku juga tidak pantas tinggal di rumah ini lagi. Xiao Luo jangan. Aku berharap setelah aku pergi, kalian dan Moge bisa baik-baik saja. Turun dulu. Jangan gegabah. Cih, dia benar-benar ahli manipulasi, demi mengusirku. Bahkan mau loncat dari gedung untuk memaksaku.
Xiao Luo mana mungkin sepicik dan ekstrim itu. Kemudian kau bilang dia memfitnahmu? Sudahlah, kali ini kau bilang. Xiao Luo mau loncat gedung. Siapa yang sebodoh itu? Bodoh sampai tidak peduli nyawa. Adik baru saja memberikan mobil padamu. Mana mungkin dia loncat hanya untuk memaksamu? Tidak baik, Xiao Luo loncat gedung. Apa? Apa yang dia katakan ternyata benar. Kakak pertama, kakak kedua. Apa yang kalian bicarakan benar? Xiao Luo loncat gedung? Jangan-jangan, kalian semua tahu. Ini salahmu, kalau bukan karena kau. Xiao Luo tidak akan seperti ini. Xiao Luo sudah loncat gedung, kau masih santai saja. Wah, jangan terlalu emosi, hati-hati. Ketidakseimbangan hormon. Kau. Xiao Luo. Xiao Luo turunlah. Kakak pertama, kakak kedua, jangan lagi menasihatiku. Hari ini, aku akan mengembalikan posisi putra keluarga Chen kepada Moga. Kenapa kalian lihat aku? Yang loncat gedung kan dia, bukan aku. Lagi pula, setiap orang kondisinya berbeda. Manipulatif dan pengecut, tidak bisa seperti aku yang tegas. Langsung loncat saja. Kakak pertama, kakak kedua, cepat nasihati Xiao Luo. Xiao Luo, cepat turun. Xiao Luo, jangan nakut-nakuti ibu. Cepat turun. Ayah, ibu. Saudaramu harus memiliki pendapat tentang saya. Lagi pula aku sudah mengambil posisi dia sebagai putra keluarga Chen. Sudah lebih dari 20 tahun. Jangan salahkan dia. Ini salahku yang tidak berbakti. Kamu sembarangan. Kamu baru saja kembali, sudah mau memaksa adikmu mati? Meskipun kamu anak kandungku. Tapi Xiao Luo sudah menemani kami selama 20 tahun. Xiao Luo, kalau kamu kenapa-kenapa, aku bagaimana? Ibu tiri ini mainnya cukup heboh ya. Suka dengan gaya Chen Luo. Ini lebih menggemparkan daripada kabar yang kudengar di kuil. Chen Montag. Apa yang baru kamu katakan? Jelaskan lebih jelas. Apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Entah kenapa, beberapa hari ini kami semua bisa mendengar suara hati Chen Mo, dan setiap kali terbukti benar. Kalau begitu, Tidak pasti juga. Beberapa kejadian belakangan ini memang agak kebetulan. Lagi pula, seluruh keluarga kami sangat menyukai Xiao Luo. Menurutku dia hanya menghasut. ayah, ibu, aku tahu aku bukan anak kandung kalian. Tapi aku sudah sangat bersyukur bisa menemani kalian selama ini. Sekarang saudara Mo telah kembali. Sudah saatnya aku mengembalikan posisi ini. Xiao Luo, turun dulu. Jangan sembarangan. Meskipun kamu bukan anak kandung keluarga Chen, kamu lebih dekat daripada anak kandung. Kalau memang harus ada yang pergi, yang harus pergi pasti dia. Xiao Luo, turun dulu. Chen Mo adalah adik kandung kami. Kamu juga kami besarkan sejak kecil. Tidak ada yang perlu pergi. Kebetulan hari ini Chen Mo juga ingin minta maaf padamu. Benar kan, Chen Mo? Benar. Apa yang kulakukan sebelumnya memang salah. Salah apa? Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu juga jangan dipikirkan. Xiao Luo, Chen Mo sudah minta maaf. Kita semua adalah keluarga. Semua masalah bisa diselesaikan dengan bicara. Jangan ekstrim seperti itu. Cepat turun. Baiklah. Dasar binatang. Sudah mengumpulkan pakaian dalam 3 bersaudara. Masih mau menuduhku? Tidak bisa. Reputasiku yang bersih tidak boleh ternoda. Tidak bisa dibiarkan hancur seperti ini. Aku harus mencari cara tanpa disadari. Memberitahu kakak dan yang lain. Apa yang dia katakan tadi benar? Xiao Luo tumbuh bersama kita. Kita tahu seperti apa dia. Kita tidak mengerti. Ini pasti dugaan jahat Chen Mo. Benar, dia baru saja mengutuk kakak. Bilang suami kakak selingkuh, akan ada malapetaka. Tapi yang dia katakan sebelumnya beberapa kali, terbukti. Kakak, jangan sampai tertipu olehnya. Kau dan Xiao Luo hidup bersama lebih dari 20 tahun, dengannya baru kenal. Ya, aku percaya Xiao Luo bukan orang seperti itu. Sudah. Sekarang ngomong banyak buat apa? Bicaranya nanti saja. Xiao Luo, aku baru tanya dokter. Kondisimu sudah baik. Ada masalah. Kita bicara nanti. Hidupku sebelumnya sia-sia. Makanan enak seperti ini. Makan seumur hidup pun tidak bosan.
Aku masih kurang enak badan. Aku istirahat dulu. Kalian makan dulu. Aku khawatir dengan Xiao Luo. Kalian makan dulu. Aku akan melihatnya. Chen Montag, kau ini tidak punya perasaan. Dasar Chen Mo tidak tahu terima kasih. Susah payah kami menjemputmu, ternyata mengundang serigala ke rumah. Kau bahkan tidak melepaskan kakakmu sendiri. Kau tidak melepaskannya. Aku heran, kenapa stocking ini hilang? Chen Mo, aku baru ingin periksa kamarmu. Apakah ada yang perlu dibeli? Aku temukan ini di bawah bantalmu. Chen Montag, kau keterlaluan. Ini stocking kakak kedua. Kau sampai tega. Tidak melepaskannya juga. Chen Mo, ini benar? Aku baru pulang, belum masuk kamar. Kalian memfitnahku, tidak bisa cari alasan yang lebih baik. Masih mau membantah? Kau kembali ke keluarga Chen. Sudah beberapa hari. Aku sering lihat kau tengah malam mencuri-curi keluar kamar. Dulu tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Ternyata, tubuh sebelumnya sudah kembali lebih dari setengah bulan. Karena hidup miskin di luar, takut kelaparan. Jadi selalu menyelinap ke dapur tengah malam, mencuri makanan. Tetapi tidak sengaja melihat. Ibu kenapa tengah malam ke kamar Chen Luo? Xiao Luo, aku tadi seperti melihat hantu. Takut sekali. Sekarang jantungku masih berdebar kencang. Tidak percaya? Kau sentu. Bukti ada di sini. Masih mau membela diri? Xiao Luo, laporkan ke polisi. Orang brengsek seperti ini harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Chen Mo, kau tak tahu malu sekali. Bagaimanapun juga, aku kakak keduamu. Bagaimana bisa ada orang yang sesakit jiwa sepertimu? Ah, kakak kedua, kaos kakimu ini sepertinya sudah hilang lebih dari satu, ya? Kalau aku jadi kau, aku akan langsung pergi ke kamar Chen Luo. Lihat di bagian paling dalam lemari tingkat 3. Apa maksudmu? Kau ngomong apa? Dia kan kakak keduaku. Kau pikir semua orang sepertimu? Hilah. Tidak baik, ada barangku di dalam. Xiao Luo, cepat ke kamarmu, rapikan, berantakan sekali. Seperti sarang anjing, aku baru saja ke kamarmu. Ambil beberapa sampah, cepat buang. Baik. Chen Montag. Kalau kau tidak jelaskan hari ini, di keluarga Chen ini, kau tidak bisa tinggal. Aku tidak mungkin melakukan hal kotor seperti itu. Bukti sudah jelas, kau masih mau memfitnah Xiao Luo? Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Hari ini aku akan tegas menghukum keluarga sendiri. Kalian hati-hati. Tidak. Kenapa kau panik sekali? Sekarang buru-buru membawa bukti pergi. Ngapain saja sebelumnya? Chen Luo, apa isi koper itu? Sampah, mama baru membereskanku. Buka, tunjukkan pada kami. Sampah kok mau dilihat? Nih. Chen Mo, kenapa kau terus-terusan memfitnah Xiao Luo? Ini jelas sampah, aku hampir saja percaya. Omong kosongmu, benar-benar salah paham pada Xiao Luo. Chen Luo, kalau kau ingin membuktikan dirimu bersih, buka saja kopernya, masalah ini selesai. Kenapa aku harus menurutimu? Aku tidak melakukan hal itu. Kakak, kau mau apa? Xiao Luo, bukan kakak meragukanmu, tapi hanya dengan kau melakukan. Seperti yang katakan Chen Mo, baru bisa membersihkan kecurigaanmu. Tidak perlu, kakak. Lepaskan. Jangan goyang tanganmu. Lepaskan.
Apa ini, Chen Luo? Aku percaya banget sama kamu, tapi kamu malah ngelakuin hal ini padaku. Dasar brengsek. Dia kan kakakmu, dasar binatang. Bisa-bisanya ngelakuin hal kayak gini. Ternyata bener lagi, isi hatinya emang bener. Berarti Xiao Luo sama Mama. Xiao Luo. Jelasin dong, ini nggak bener kan? Xiao Luo, kerjamu gimana sih? Ini sampah apa? Apa yang berguna sama yang nggak, kamu nggak bisa bedain. Itu baju yang baru aku rapihin buat dicuci. Aku cuma taruh sementara di kamarmu, kok malah debut yang kayak sampah? Nggak nyangka, rupanya kamu suka main kayak gini. Malam ini kamu dapet untung deh, beneran aja. Diremas-remas terus dilempar, aku kira sampah. Ya udah aku buang. Maaf kak, aku nggak sengaja. Lain kali hati-hati. Kalau gitu kaos kaki di kamarku. Aduh. Dasar pelupa, kayaknya tadi aku lagi bersihin kamar. Nggak sengaja ketinggalan di kamarmu. Langsung lupa. Orang tua MAH emang gampang lupa. Nggak kayak kalian anak muda. Aku masih ada urusan kantor, duluan ya. Xiao Luo, kamu ikut aku ke kantor. Ma, Xiao Luo, udahlah makan lagi aja. Ching Si Ai. Suruh Zhang Ma siapin makanan lagi. Bos Chen, hasil tesnya keluar. Suami Anda kelelahan, mandul. lagi-lagi Chen mau bener. Jangan-jangan selama ini dia emang selingkuh. Dan nyakitin aku? Kayak orang kelaparan, belum makan berabad-abad. Kakak, kau tahu aku belum makan berabad-abad? Aku udah latihan 2000 tahun, udah bisa puasa. Tingkat tinggi. Lama-lama lihat cahaya hijau di kepala ayah. Malah enak dilihat, sekarang makin subur. Apa katamu? Subtoniku, Maksudmu Exine Lon selingkuh? kamu udah tahu dari dulu? Kok bisa tahan sampai sekarang? Ketagihan pakai tanduk rusa ya? Keluarga ini nggak ada yang biasa. Pantas saja bisa mentolerir istri membawa kekasih gelap. Bersenang-senang diam-diam di kantormu. Ayah, tadi ibu mengajak Xiao Luo ke perusahaan. Mungkinkah sekarang sedang? Tidak mungkin, aku dan Sinlan. Sudah menikah bertahun-tahun, dia masih memanggilku sayang setiap hari. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Wah, si manis tua memang mudah dibohongi. Istri baikmu ini terlihat rajin sehari-hari. Mengurus perusahaan untukmu, tapi diam-diam mengalihkan aset. Beberapa waktu lagi, perusahaan ini akan sepenuhnya jadi milik keluarga Liu. Dalam setahun terakhir, ada 10 transaksi mencurigakan di rekening perusahaan. Perubahan rekening tidak jelas, aku selalu percaya Sinlan. Keuangan perusahaan sebagian besar dia yang urus, tak disangka. Dia benar-benar melakukan hal seperti ini. Ayah, Ajak aku juga kalau mau menangkap basah, aku tertarik. Wah, lumayan seru, meskipun kecepatannya agak lambat. Tapi kenyamanannya memang bagus, orang luar ini. Cukup pandai menikmati hidup. kita sudah hampir 100 km per jam, tidak lambat kok. Sialan, kenapa macet lagi? Xingrao, bisa cari jalan lain tidak? Ini sudah jalan terdekat, cari jalan lain malah lebih lambat. Mau lewat susah apa? Bicara gampang, lihat depan macet. Seperti apa? Apa kita harus terbang lewat? Tebakanmu benar. Ya, terbang saja. Entah siapa yang melanggar peraturan lalu lintas.
Apa mataku salah lihat? Mobil cabang? Benar atau tidak? Sudah kubilang jangan begadang. Ini sudah berhalusinasi. Malam ini aku harus tidur lebih awal. Kita benar-benar terbang. Kita benar-benar terbang. Ya ampun. Aku tidak sedang bermimpi kan? Chenmo, apa yang baru saja kau lakukan? Aduh. Biasa saja, jangan panik. Aku sarankan kalian. Cepatlah, jangan berlama-lama di sini. Nanti, kesempatannya hilang. Sapetan. Sialan, di saat penting begini. Kenapa selalu gagal di saat genting? Tidak mungkin, perusahaan ini punya cadangan listrik. Tidak mungkin mati lampu, kantor di lantai 33. Kalau tidak ada listrik, bagaimana kita naik? Kalian butuh listrik? Tanpa listrik, kita tidak bisa naik sama sekali. Ini sih gampang. Sudah saatnya apa masih berdoa? Cepat hubungi manajemen properti dan perusahaan listrik, biar mereka yang perbaiki. Ayah minggir. Kalian pergi atau tidak? Chenmo sialan ini selalu menghalangi kita. Kalau dia tidak bisa diatasi, harta keluarga Chen ini harus dibagi lagi untuknya. Tidak boleh, harta keluarga Chen tidak boleh berkurang sedikit pun. Tapi dia sepertinya tidak bisa dilunakan. Tidak apa. Bos Chen, sudah larut malam begini. Kamu kenapa datang? Aku malah mau tanya, sudah larut malam begini. Kenapa kamu masih di kantor? Xinlan ada di dalam tidak? Bos Chen, Liu Zong sedang menangani urusan pekerjaan. Dia minta aku jaga di depan pintu, jangan sampai ada yang ganggu. Aku orang lain? Minger. Kalau tidak masuk sekarang, tanduk hijau ini benar-benar akan dipasang. Hari ini tidak ada yang bisa halangi aku, minggir. Sayang, King Ro, kenapa kalian datang? Apa karena kasihan aku masih kerja larut malam? Jadi datang menjenguk aku? Sebenarnya tidak apa-apa, semua demi perusahaan. Lagi pula kan ada Xiao Luo yang temani aku di sini. Iya, aku di sini bisa bantu ibu sedikit. Biar ibu tidak terlalu capek. Orang hebat. Benar-benar bisa menyembunyikan barang di celana. Tapi memang, kantor cuma segini, dimanapun disembunyikan. Bisa ketemu, kalau di celana paling aman. Lagi pula siapa yang mau periksa celana orang? Haruskah aku ingatkan dia? Ayah tenang, ada aku di sini, tidak apa-apa. Kalian sibuk saja dulu, nanti kalau ibu sudah selesai. Apa yang disembunyikan di dalam, keluarkan. Ini saja bisa dia tebak. Keluarga ini tidak biasa. Jangan-jangan semuanya sesama praktisi. Chen Feng, maksudmu apa? Jangan-jangan kamu curiga aku dan Xiao Luo ada hubungan gelap? Aku kan ibunya, kita suami istri. Sehari-hari aku selalu nurut padamu, tidak menyangka. Aku tidak menyangka kamu sampai mencurigai aku seperti ini. Bukan, aku cuma menduga, bukan itu maksudku. Xiao Luo, kamu sendiri yang keluarkan barangnya. Dengan begitu salah pahamnya selesaikan? Ayah, keluarkan dong. Benar-benar tidak ada apa-apa, ayah ini. Baik, Xiao Luo, keluarkan biar mereka lihat. Sanggup konyol. Suamiku dan anak-anak perempuanku malah mencurigai. Aku dan anak laki-lakiku ada hubungan yang tidak wajar. Aku benar-benar buta masuk ke keluarga Chen kalian. Di saat seperti ini masih bisa bersikap tegas, orang ini tidak biasa. Kalau bukan karena Dao Ye sudah melihat semuanya. Hampir saja aku meragukan diriku sendiri. Sebelumnya, tidak peduli seberapa tidak masuk akal.
Semuanya dikatakan oleh Chen Mo. Aku rasa dia tidak mungkin mengada-ada. Pasti ada sesuatu. Xiao Luo, lepas celanamu dan tunjukkan pada kami. Bukankah itu lebih baik? Tenang, kakak kedua tidak akan melihatmu gratis. Bukankah kamu selalu menyukai Ferrari itu? Nanti kakak kedua belikan untukmu. Ya, kamu sebelumnya ingin Villa Spring Breeze. Villa itu, kakak ketiga juga bisa memberikannya padamu, asalkan sekarang. Kamu mau kami periksa? Xiao Luo, jangan buat semua orang malu, keluarkan. Aku pergi. Jangan dilihat, kita lari saja. Bau sekali. Baiklah, kalian mau lihat-lihat saja. Aku sedang sakit perut, perutku memang tidak enak. Ditekan seperti ini oleh kalian. Baiklah, puas sekarang? Chen Feng. Pernikahan lebih dari 10 tahun. Aku tidak menyangka kamu tidak percaya padaku. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Maaf, aku terlalu impulsif. Xiao Luo, cepat bersihkan dirimu. Nanti ayah akan memberimu kompensasi. Ayo pergi. Masih lumayan kamu pintar, bertahun-tahun tidak ada yang curiga. Kenapa tiba-tiba ada yang curiga? Pasti ini ide bajingan Chen Mo itu. Tapi, bagaimana dia bisa tahu? Dia baru berinteraksi dengan kami. Baru setengah bulan. Orang ini tidak biasa. Sepertinya untuk menyingkirkannya, harus pakai cara lain. Cara apa? Dia kembali, bukankah untuk berebut hak waris keluarga Chen? Sayang sekali, grup Chen ini sudah lama aku kosongkan. Belakangan ini, aku bahkan mendapat tawaran kerjasama dengan grup Lin. Asal bisnis ini berhasil, kita bisa benar-benar menguasai grup Chen. Dengan kokoh. Ibu, kamu hebat sekali. Itu kan keluarga Lin dari ibu kota. Aduh, cepat bersihkan, bau sekali. Kuhukum kamu sebulan ini tidak boleh menyentuhku. Ah. Untuk menjaga posisiku, aku harus mengunjungi keluarga Lin di malam hari, dengan ketulusan, untuk mengetuk pintu menuju kesuksesan. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Kamu siapa? Aku Lin Emilsue, yang waktu itu disandra perampok. Kamu masih ingat aku? Oh kamu ya, ada apa? Penyakit kakekku sudah sembuh setelah mengetahui kejadiannya. Dia ingin bertemu dan berterima kasih padamu langsung. Ah, hal kecil kok. Jangan menolak, tetap di tempat, jangan pergi. Aku segera menjemputmu. Halo? Harisma Daoye sudah tak terbendung nih. Chen Mo. Kamu sudah tahu dari awal kan? Aku tahu. Cerita tentang Chen Luo yang tak akan sampai. Ngompol itu ya? Kalian salah paham. Chen Luo sampai ngompol di celana, bahkan Daoye. Gak nyangka loh. Ada apa sih? Ngapain masih diam aja? Pulang dulu. Kebetulan aku juga mau. Chen Mo ini memang beruntung banget ya. Nggak kelihatan ya, ternyata diam-diam. Aku nggak sebanding dengannya. Waduh. Kalian sudah membuatku sengsara. Kamu nggak mau ketemu aku? Katanya sih, wanita itu sumber masalah, apalagi yang seperti kamu. Cantiknya bisa bikin negara runtuh, pasti ada karma besar. Waktu itu aku menyelamatkanmu cuma kebetulan. Gini aja. Kamu kasih aku sesuatu, kita bersihin urusan ini. Daoye bukan tipe yang suka wanita, Daoye cuma gak tega. Lihat wanita nangis, Daoye cuma pengen kasih semua wanita rumah. Ayo, ke rumahmu.
Boleh. Saya Lin Mohua. Kakek M. Yusue, terima kasih banyak ya. Atas pertolonganmu menyelamatkan nyawa. Ah, nggak usah sungkan, hal kecil kok. Apakah kamu bisa pengobatan kuno? Nggak bisa. Tapi, Taois bisa meracik pil. Pil 9 putaran menghidupkan kembali, asalkan khasiatnya cukup kuat. Tenaga besar menghasilkan keajaiban. Kamu masih muda dan berbakat, aku penasaran. Apakah kamu sudah punya kekasih? Tidak kan? Aku kehilangan anak di usia tua, ibunya juga meninggal saat melahirkannya. Keluarga Lin hanya punya satu keturunan setiap generasi. Sampai generasiku. Bahkan terputus keturunannya. Aku penasaran, apa pendapatmu tentang M. Yusue? Ada Pandangan? Ah, ini. Pak Tua, urusan seumur hidup tidak bisa sembarangan. Ini tergantung pada cucumu, kan? Sudahlah, wanita ini pasti ingin sekali mendekat. Tuan dan Nona, ada tamu di luar ingin bertemu, katanya mau bicara kerjasama. Kok langsung disebut menantu? Sial. Aku kena masalah. Hari ini keluarga Lin sudah ada tamu penting, suruh dia pulang saja. Baik, Tuan. Keluarga Lin hanya punya satu keturunan. Sampai generasi M. Yusue. Sudah tidak ada penerusnya. Jika kamu bersedia, keluarga Lin ini akan kuberikan sebagai mas kawin. Bagaimana? Kakak, Ini semua salah kakek, tidak melihat kejahatannya. Membuat kita terjebak di jalan buntu. Kakek, ayah dengan tegas menyerahkan grup perusahaan padamu. Bilang, kemampuanmu lebih kuat dariku. Bisa membawa grup perusahaan lebih jauh. Tapi aku tidak pernah terima. Aku terus-menerus membaktikan diriku. Tapi apa gunanya? Di mata ayah hanya ada kamu. Sekarang, grup Lin, bukankah akan kembali ke tanganku? Grup Lin yang terlihat besar, tapi sebenarnya goyah. Dalamnya sudah dimakan rayap. Kalian berdua akhirnya bahkan terpaksa melompat dari gedung. Aku tidak boleh terlibat dalam karma ini. apa katamu? Ah, aku tidak bilang apa-apa. Kakek, sebelumnya juga begitu. Dia bahkan tidak mengenalmu. Tapi tahu kamu keracunan. Sepertinya kita bisa mendengar pikirannya. Pak Tua. Lihat. Hari sudah malam, aku juga ada urusan, tidak bisa lama-lama. Anda baru sembuh dari sakit, kondisi tubuh belum pulih sepenuhnya. Oh. Ini ada pil penguat tubuh, bisa bantu menguatkan badanmu. Menguatkan tubuh. Nak, kamu benar-benar tidak pertimbangkan M. Yusue? Ah, urusan seumur hidup ini perlu dipikirkan lagi, ya. Apa dia tidak suka aku? Muswa, Heng, Chen Mo ini marga Chen, tidak tahu. Anak keluarga mana ya? menurut penyelidikanku, dia keluarga Chen setelah lahir. Karena kecelakaan terpisah dari keluarga. Baru-baru ini saja dijemput pulang. Keluarga Chen. Ada caranya. Chen Mo ini orang yang kusukai, M. Yusue. Tidak tahu, apakah kamu bersedia menikah dengannya? Dia bukan orang biasa. Tidak akan suka dengan orang biasa sepertiku.
Ah, tidak apa, menurutku dia bukan orang yang tidak punya perasaan. Asalkan dia keluarga Chen. Aku punya cara. Kepala rumah tangga Li. Tuan, bukankah baru-baru ini ada keluarga Liu yang mau bicara kerjasama? Ku dengar dia memeg. Grup perusahaan Chen. Suruh dia menemuiku, ya Tuan. Aduh, kok belum datang juga sih? Kepala rumah tangga Li, boleh aku masuk? Tuan sedang menerima tamu penting. Nyonya mohon pulang dulu. Bahkan kakek Lin sendiri yang menerima tamu penting ini. Kalau aku bisa dapat hubungan ini, aku dan Xiao Luo bisa duduk manis di posisi grup perusahaan Chen. Pada saat itu, sehebat apapun Chen Mo, tidak akan punya modal. Chen Mo, kok bisa kamu? Kenapa? Tidak boleh aku? Jangan-jangan tamu pentingnya adalah Chen Mo? Tidak mungkin, Chen Mo cuma orang kampung yang baru dijemput. Pulang, apa haknya bisa menjadi tamu kehormatan kakek Lin? Dia pasti juga cari kakek Lin untuk kerjasama. Jusir keluar. Chen Mo, kamu nggak lihat-lihat. Statusmu apa? Berani-beraninya datang mengunjungi kakek Lin. Kamu tahu kakek Lin itu siapa? Kepala keluarga Lin dari Jingdu. Bahkan aku aja susah ketemu beliau. Wah, hebat banget. Tapi kamu salah, bukan aku yang mau datang. Kakek Lin yang minta aku datang. Aduh, kamu nggak tahu. Kakek Lin sangat puas sama aku. Mau nikahkan cucunya sama aku? Ini Emaha gimana sih? Hah? Hila, kamu pikir kamu siapa? Percaya nggak percaya? Aku pergi dulu. Dadah. Nyonya Liu. Tuan memanggil. Posisi grup Chen, aman. Tuan, Nyonya Liu sudah datang. Oh. Haha. Ini ginseng berumur 100 tahun, sebagai tanda terima kasih. Silakan, cepat duduk. Ah. Konon kabarnya, Nyonya Liu adalah keluarga Chen. Ah. Keluarga Chen bagus, hahaha. Keluarga Chen banyak orang berbakat. Aku sangat mengagumi keluarga Chen, hahaha, ah. Aduh, proyek pengembangan tanah di utara kota, besok. Aku mau mengadakan tender. Kamu bisa bawa anggota keluarga termuda, paling berbakat untuk ikut. Bagus sekali. Proyek utara kota itu, aku sudah lama mengincarnya. Terima kasih kakek Lin menghargai. Aku pulang dulu. Pasti akan bawa anggota keluarga paling berbakat untuk hadir. Ah, aku pulang dulu buat persiapan. Nggak mau ganggu kakek Lin lagi. Anda istirahat saja. Aduh, nggak usah sungkan, nanti. Kita sudah jadi keluarga, baiklah, kamu pulang dulu siap-siap. Ah. Bagus sekali. Kakek Lin mau menikahkan cucunya ke keluarga Chen. Nanti keluarga Chen dan Lin jadi satu keluarga. Chen mau. Dengan dukungan keluarga Lin, kamu mau lawan aku pakai apa? Kakek, kamu mau kasih proyek ke Chen Mo? Tadi kenapa nggak langsung kasih ke dia? Tadi aku kasih seluruh keluarga Lin sebagai mahar ke dia. Dia tetap nggak tergoyahkan. Proyek kecil di utara kota ini, apa gunanya diberikan padanya? Asalkan dia keluarga Chen, besok ikut orang tuanya. Datang ke acara tender. Nanti aku berikan proyeknya ke orang tuanya, kamu bilang. Dia bisa nggak ingat kebaikan kita? Kakek, kamu menghitung Chen Mo. Dasar anak kecil, ini bukan menghitung, ah. Aku juga, segala cara buat menikahkan cucu. Ngasih harta keluarga, ini kan hal baik. Aduh. Tapi suara hati Chen Mo. Kita harus siapin rencana, jangan sampai kejadian. Iya, aku pulang cek dulu internal grup, lihat siapa
tikus-tikusnya. Bu, beneran nih. Itu kan keluarga Lin dari ibu kota. Bener dong, kakek Lin baik banget. Sambil ngingetin, bilang harus bawa kalian. Buat lihat dunia. Asyik kalau bisa dekat sama keluarga Lin. Keluarga kita bisa naik level. Iya, proyek utara kota gagal pun. Kita tetap untung. Chenmo, siap-siap. Besok ikut kita. Apa? Aku juga harus ikut? Nggak boleh ikut. Iya benar kata ibu, aku emang gak boleh ikut. Aku lagi capek, butuh istirahat. Kakek cucu Lin ini kelihatannya baik. Tapi licik banget ngitungin orang. Sampai segitunya. Buat ngasih harta ke aku, sampai segini usahanya. Aku nggak mau pergi, mau diapain juga. Chenmo ini kebanyakan minum oplosan ya? Ngomong nggak karuan. Meski udah berkali-kali dibuktikan, aku udah percaya sama suara hatinya. Tapi sekarang ngomong gini, keterlaluan. Keluarga Lin itu siapa? Perlu nyamperin dia? Malah ngasih harta, dia siapa? Meski kita nggak tahu kenapa kakek Lin tiba-tiba baik banget, tapi kesempatan ada di depan. Kita harus ambil. Nggak boleh, harus pergi, jangan nolak. Ah, Oak, boleh ikut, tapi jangan macam-macam. Itu kan orang-orang penting, keluarga Chen. Tidak bisa mempermalukan diri seperti ini. Ingat kata-kata ibumu ya. Itu cucu perempuan kakek Lin. Dari perkataan kakek, maksudnya, ingin menikahkan cucunya dengan keluarga Chen kita. Kamu harus lebih sering mendekatinya, pastikan berhasil. Tapi, bukankah ini tidak adil untukmu? Urusan besar lebih penting. Baik, aku pasti akan berhasil. Wah, dia melambaikan tangan padaku, hatinya milikku. Aku pasti akan mendapatkannya. Nona cantik, boleh aku mentraktirmu minum? Maaf, aku keracunan alkohol. Kamu lagi Chenmo. Ah Chenmo, gadis yang sangat baik. Kamu ngumpet dari apa? Jangan-jangan kamu suka cowok? kamu yang suka cowok. Aku memang suka cowok. Ayo pergi. Chenmo, apa kamu tidak ingin melihatku? Haha, tidak mungkin, mana ada. Lalu kenapa kamu selalu menghindariku? Aku. Selamat datang teman-teman, proyek di utara kota ini. Kalian pasti sudah tahu, orang tua seperti saya. Tidak perlu perkenalan panjang lebar di sini. Proyek hari ini, kita tidak bicara soal kekayaan, hanya soal jodoh. Anak muda, jangan salahkan orang tua ini memberimu jebakan seperti ini. Siapa suruh kamu adalah calon menantu yang sudah saya tentukan. Chenmo, aku Lin M. Yusue. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah aktif seperti ini, aku tidak peduli. Kenapa kamu selalu menghindariku? Aku tidak akan menyerah. Chenmo, sebelum datang, aku sudah bilang, kamu boleh datang. Tapi perkataan apa yang boleh diucapkan? Orang seperti apa yang boleh didekati? Kamu harus dengarkan aku. Sekarang kamu sedang apa? Waduh, tidak bisa ditolak, pesonaku terlalu besar. Baru saja Cucu Lin bilang ingin menikah denganku. Bilang apapun yang terjadi tidak akan menyerah padaku, kamu bilang.
Ini apaan sih? Chen Mo, aku peringatkan kamu, jauhi dia. Kakek Lin sudah menetapkan ingin menikahkannya denganku. Dia adalah wanitaku. Ah, ada hal seperti ini. Kenapa aku tidak tahu? Lalu bagaimana dengan dia? Kamu, Apa yang kamu omongkan? bocah nakal, kamu mungkin belum tahu. Tender ini sudah diatur untuk kita. Hanya formalitas saja. Nanti, putri tunggal keluarga Lin akan menikah dengan Xiao Luo. Itu sudah pasti. Aku tidak peduli caranya, buat mereka semua patuh padamu. Asalkan ada dukungan dari keluarga Lin, kamu tidak bisa menang. Dia marah apa sih? Aku mau menang apa? Si tua Lin ini. Baru bilang mau menikahkan cucunya denganku, aku elakkan. Sekarang mau menikahkan denganmu, susah amat ya menikah? Lihat dulu siapa dirimu, pantaskah kamu? Chen Luo, bagaimana kamu bicara dengan kakakmu? Cepat minta maaf pada kakakmu. Kakak murah ini, akhirnya di pihakku. Bersenang-senanglah di sini, tunggu aku menikahi Nona Lin. Baru aku hitung denganmu. Riwayat grup Chen, aku sudah lihat sangat cocok dengan seleraku, dan generasi muda juga sangat berbakat. Bagus. Dari ucapan Lin Lao, orang yang berjodoh. Mungkin keluarga Chen ini, dengan segala keributan, mengadakan tender ini, bahkan mengundang kami para orang tua, sebenarnya untuk mempersiapkan jalan bagi kebangkitan grup Chen. Grup Chen ini dari mana? Dulu tidak pernah dengar di kota kita. Masih bisa diterima. Tapi, bisa dapat perhatian Lin Lao. Kecepatan kebangkitannya nanti, mungkin akan sangat cepat. Chen Mo, dengar tidak, di acara ini, akulah bintang utamanya. Apa yang bisa kamu lawan, hah? Keluarga Chen menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Nantinya, yang Master Chen akan jadi orang penting. Kalau sudah sukses nanti, jangan lupa pada kami ya. Campang, campang. Idiot. Apa katamu? Perani meledek young Master Chen. Aku habisai kamu. Chen Mo, hati-hati. Benar-benar idiot. Berani menyerangku di depan banyak orang. Chen Mo, kamu bagaimana? Tidak ada masalah kan? Dia mau melukai aku. Latihan lagi beberapa ratus tahun lagi lah. Chen Luo, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kakak, bukan aku yang melakukannya, dia. Keluarga Chen benar-benar menghasilkan orang berbakat. Istri Liu, didikannya bagus. Generasi muda, hidup rukun, baru bisa sukses. Istri Liu, aku punya seorang cucu perempuan, kebetulan sudah usia menikah. Kulihat generasi muda keluarga Chen usianya cocok. Bagaimana kalau dipanggil untuk berkenalan? Bocah nakal itu? Dapat perhatian dari Pak Lin. Itu rezeki dari kehidupan sebelumnya. Aku akan panggil dia sekarang. Baik. Saat Xiao Luo menguasai keluarga Lin, itu saatnya kau diusir dari keluarga Chen. Kakek, Chen Mo sangat pintar. Bagaimana jika dia tahu? Kita menghitungnya, apakah dia akan membenci aku? Tahu pun apa? Ini strategi terbuka. Manfaatnya untuk para senior, sekarang hanya suruh dia datang, berkenalan. Di depan para senior, mana mungkin dia menolak? Aku Chen Luo adalah protagonis sejati. Satu-satunya pemenang hidup. Xiao Luo, kakek Lin sangat mengagumimu. Dia sendiri yang memintamu datang. Chen Mo, jika kau berlutut sekarang, memberiku hormat dan minta maaf, mungkin nanti aku akan mengingat kita bersaudara, memberimu uang makan 300 yuan per bulan, agar kau tidak kelaparan di luar. Ah, betapa mulianya Sifa, betapa harmonisnya suasana. Satu orang dapat untung, saudara-saudara lain tidak iri. Hanya ada doa. Ah, kalau keluarga Lin seperti ini, tidak akan sampai. Ah, urusan grup Mauritiuswa. Sudah diselidiki bagaimana? Semua departemen perusahaan, ada jejak Lin Suiyu, sepertinya.
benar seperti yang dikatakan Chen Mo. Kenapa kakek Lin tiba-tiba memperhatikan Chen Luo? Chen Luo selama ini dibesarkan oleh kami. Kakak beradik yang memanjakannya, mana ada sifat baik. Bagaimana kalau kau coba cara lain? Minta tolong padaku. Aku orangnya mudah diajak bicara, tidak kusuruh kau berlutut. Minta maaf padaku. Kamu cukup lepas semua pakaian dan lari keliling hotel ini. Sambil lari teriak, Chen Mo, aku salah. Aku benar-benar akan memaafkanmu. Bagaimana? Camo. Xiao Luo. Terus saja keras kepala, nanti kamu akan menyesal. Aduh, ini kekacauan yang ditinggalkan generasi tua. Setelah urusan di sini selesai, aku akan kembali untuk membersihkannya. Aku pasti tidak akan meninggalkan masalah untukmu dan Chen Mo. Ah, untuk sekarang, ini waktunya kalian anak muda. Ah, kenapa yang datang dia? Ini dia generasi muda yang dipilih kakek Lin. Benar-benar tampan dan berbakat. Sayangnya, kakek Lin sudah duluan. Kalau tidak, aku akan menikahkan keponakanku dengannya. Benar-benar generasi muda yang mengagumkan. Aku Sang Kuotao dari grup Sang. Kita bisa sering berinteraksi dalam bisnis ke depannya. Tentu. Kenapa kamu? Di mana Chen Mo? Kenapa dia tidak datang? Aku. Apa aku tidak lebih baik dari kue-kue itu? Si imut ini. Enak banget, gak sia-sia datang ke sini. Aku ingat Lin Yusue. Bukankah dia pakahmu? Dia bahkan pernah mencarimu sendiri. Kalian putus? Kenapa dia tiba-tiba memilih Chen Luo? Putus. Jika menolak mereka dianggap putus. Ya, berarti putus. Kamu serius? Kamu menolak keluarga Lin? Kamu tahu tidak seberapa besar pengaruh keluarga Lin? Tahu sedikit, tapi tidak banyak. Apa keluarga Lin sangat hebat? Keluarga Lin adalah keluarga kaya di ibu kota, di seluruh Rusia. Masuk 3 besar. Kamu pikir itu hebat? Kedengarannya biasa saja. Sayangnya dalamnya sudah busuk. Lama-lama akan bangkrut. Siapa yang mau kekacauan ini? Aku sih nggak mau. Kamu bilang apa? Keluarga Lin yang besar ini akan bangkrut? Chen Mo, apa kamu benar-benar sangat membenciku? Ini bagaimana? Apa yang terjadi? Aduh, kecilkan suara. Banyak orang di sini. Kakek Lin, apa Anda salah? Xiao Luo adalah generasi muda terbaik keluarga Chen. Si imut itu. Dia adalah pria yang baru saja dijemput beberapa waktu lalu. Dia tidak cocok untuk cucu perempuan Anda. Apa yang kamu katakan? Kakek Lin. Jangan tertipu olehnya, dia sebenarnya tidak bisa apa-apa. Benar-benar anak manja, hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Sungguh anak borjuis yang tidak berguna. Dan dia benar-benar pengecut, pikirannya kejam. Baru kembali untuk memperebutkan harta keluarga, dia langsung mendorongku dari lantai atas. Mencoba membunuhku, kalau bukan karena aku beruntung, mungkin aku sudah mati. Itu benar-benar masalah besar. Bagus, sangat bagus. Kakek Lin, mungkin Anda tidak tahu, menurut penyelidikanku. Dia juga suka main-main, katanya suka dengan istri orang. Ah ya, memang benar, aku punya teman dekat. Yang dia goda, karena itu aku sangat sedih. Ada hal seperti ini? Pantasan dia menolak Yusue. Ternyata dia suka yang lebih dewasa. Ini bagaimana ya? Benar sekali, kakek Lin. Jangan sampai tertipu olehnya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Asalkan aku bisa menguasai posisi di keluarga Chen. Nanti semua hutang lama dan baru akan dilunasi, membersihkan keluarga. Nanti pasti dia tidak akan muncul di depan Anda. Mengotori pandangan Anda. Chen Mo, aku ingin kamu menjelaskan di depan kakekku. Jelaskan semuanya dengan jelas. Sedang ngobrol apa? Aku ikutan dong. Chen Mo, kamu berani datang? Kakek Lin. Aku akan membersihkan keluarga ini. Baik, membersihkan keluarga. Satpam. Buang mereka berdua keluar. HMPH, Chen Mo, di depan banyak orang penting. Dibuang keluar. Bahkan di seluruh negeri Xia, tidak akan ada tempat untukmu lagi. Kakek, kamu tidak akan mengusirku dari rumah, kan? Tidak sampai segitunya, kan? Aku hanya menolak cucumu. Aku beritahu kamu, kalau terlalu picik, hati-hati tidak panjang umur. Astaga, berani bicara senaknya di depanku, sudah keterlaluan. Bahkan berani tidak menghormati kakek Lin. Aku.
Sayang, aku sedang membersihkan keluarga untuk Chen Mo. Sama-sama keluarga Chen, HMPH. Kok bedanya bisa sejauh ini? Eo. Bawa mereka pergi. Jangan dorong aku, HMPH, anak ini karakternya buruk. Aku harap semua orang bisa lebih waspada, jangan beri dia kesempatan. Membahayakan diri kalian sendiri. Jah, Chen Mo, puas dengan penanganan ini? Bagus. ternyata apa yang dia katakan selama ini benar semuanya. Kakek Lin memohon padanya. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti ini? Bahkan kakek Lin merendahkan diri untuk memohon padanya. Dia begitu hebat. Aku malah selama ini membantu Chen Luo melawannya. Aku benar-benar tidak berguna. Ini semua benar. Ternyata Xin Lan memang berbuat di belakangku. Melakukan hal yang keterlaluan. Chen Mo, di depan semua orang. Sekarang jelaskan semuanya. Kita ini memang bukan dari dunia yang sama. Ngapain juga kamu seperti ini? Aku. Takdirku dan dia ternyata terhubung. Oh, aku mengerti. Ini adalah ujian duniawi untukku. Jika melewati ujian ini, aku benar-benar bisa naik ke surga. Dan menjadi dewa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku. Hei, bisa atau tidak? Jawab dong. Bisa? Tentu saja bisa. Bagus sekali. Aku segera hubungi tim hukum dan keuangan perusahaan untuk prosesnya. Aku, Lin Mohua, mulai hari ini resmi mengundurkan diri sebagai CEO grup Lin. Chen Mo adalah Lin. Bukan. Chen Mo adalah CEO baru grup Chen. Kau ini, kakek berewokan, ternyata sudah menunggu di sini. Xiao Montag, bukan. Mulai sekarang harus dipanggil Bos Chen. Grup Chen ini, mulai sekarang adalah milik Bos Chen. Beberapa masalah kecil di dalam grup, nanti masih harus merepotkan Bos Chen untuk menanganinya sendiri. Chen Mo, kakekku memang seperti itu. Tidak serius. Waktu muda dulu, dia masih terkenal di Beijing. Sebagai anak muda yang suka hura-hura. Hei, dasar kau ini. Belum menikah saja sudah begini, siku-siku. Berpaling keluar. Membongkar rahasia kakekmu, ya? Tolong, kakak. Cepat bawa aku pergi dari tempat sial ini. Bagus sekali, kakak ipar benar-benar orang baik. Di saat genting seperti ini malah selingkuh. Bagaimana caranya aku memberitahu kakak diam-diam? Lalu kabur dari sini. Kau ini, Wang Wenqing. Berani-beraninya berbuat seperti ini di belakangku. Kak, sekarang gimana? Ayo, kita tangkap basah. Aku akan membuatnya pergi dengan tangan kosong. Tunggu sebentar. Ajak aku juga dong. Tak menyangka hal ini bisa terjadi. Kakak perempuan keluarga Chen sungguh malang. Mu Shua. Apakah kau akan menyalahkan kakek karena langsung menyerahkanmu dan kekacauan grup ini kepada Chen Mo? Langsung kuserahkan pada Chen Mo. Tidak. Aku bisa mengerti. Lin Suiu ini kejam dan licik. Sudah bertahun-tahun merencanakan ini. Aku sebelumnya sakit parah, kendali atas perusahaan tidak cukup kuat. Sekarang harus menghadapinya. Mungkin akan sangat sulit. Haha. Chen Mo berbeda. Dia sangat hebat. Sangat kuat, muda dan bersemangat, pasti bisa membereskan kekacauan ini. Dia? Benarkah dia bisa melakukannya? Wenqing, tas yang kau janjikan padaku. Kapan kau balikan untukku? Jangan buru-buru. Setelah aku menguasai grup Chen, kau mau apa? Aku berikan apa? Kenapa hanya fokus pada keuntungan kecil di depan mata? Sanggup berpikiran sempit. Wenqing, aku yang berpikiran sempit. Jangan marah dong. Aku sudah hampir siap, besok. Aku bisa menguasai grup Chen. Mengusir wanita itu keluar. Kau memang hebat. Wang Wenqing, apa yang kau lakukan? Xingrao, bukankah kau pergi ke acara tender? Bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa tahu kau berselingkuh?
dan muncul di sini untuk menangkap basah. Menjelaskanmu, Wang Wenqing. Sejak menikahimu, aku selalu tulus padamu. Aku bahkan menyerahkan perusahaan untuk kau kelola. Bagaimana cara membalasnya? Hingo, bukan seperti yang kau pikir. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan. Bukti sudah ada di sini. Mau jelaskan apa lagi? Xingrao, kita sudah menikah 5 tahun. Kau tak pernah bisa memberiku anak. Aku hanya ingin punya anak sendiri. Apa salahnya? Dia hanya alat reproduksiku yang paling kucintai. Selalu kau. Asal dia bisa memberiku anak, aku akan langsung meninggalkannya. Kakak, ini penyakit lama mandul. Dia selalu ingin punya anak, sudah berusaha lama. Tapi tidak ada hasil, mungkin putus asa, jadi begini. Lambert, kamu harus percaya padaku, hatiku selalu milikmu. Sekarang melakukan ini, memang tidak ada pilihan lain. Wang Wenqing, apa maksudmu? Kamu selama ini menipuku. Diam. Di sini bukan giliranmu bicara. Lembut, kamu harus percaya padaku. Percaya padamu? Kalau bukan karena aku sudah menyelidiki dan punya bukti. Sampai kapan kamu akan menipuku? Ini tidak benar, Lembut. Jangan tertipu orang lain. Tubuhku, mana mungkin ada masalah? Wang Wenqing ini riwayat hidupnya luar biasa. Muda dulu jadi gigolo, sengaja merayu wanita kaya. Lama-lama ketahuan suaminya, ginjalnya hancur dipukul. Dikira akan hidup tenang setelah itu. Tapi malah semakin menjadi. Lalu, di sebuah pesta. Bertemu kakak, langsung serang. Benar-benar berbakat. Jijik? Lambert, Bajingan, sayang. Makan lebih banyak. Makan pelan-pelan, tidak ada yang berebut. Chenemo. Sebelumnya karena urusan Chenwo, aku melakukan hal yang tidak baik padamu. Kakak minta maaf, maafkan aku. Tidak apa-apa. Ini enak banget. Dulu hidupku sengsara sekali. Aku buka pintu. Nonolin, Halo, aku cari Chenmo. dia di sini, ikut aku masuk. baik. Pelen. Chenmo di sana. Kakek Len, Kakak ketiga. Kamu mau membunuhku? Tingkat dewa tinggal selangkah lagi. Setidaknya setengah dewa, seharusnya dihormati. Tapi di sini malah jadi tukang bersih-bersih. Kerja kasar terus. Chenmo. Kakek sudah cari hari baik, 2 hari lagi. Pernikahan kita, tentukan hari itu. Terburu-buru sekali, aku pikir ini. Bagaimana kalau kita minta waktu 2 hari? Kamu setuju? bocah nakal, jangan harap bisa lari. Ini perjanjian pengalihan saham perusahaan, sudah lama aku siapkan. Semua untukmu. 2 hari lagi, kita bertemu ya. Kalau kamu berani tidak datang, aku Aku akan lompat dari gedung bersama kakek. Pokoknya, dengan kemampuanku, pasti tidak bisa melawan mereka. bagus. Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, aku sudah mati. Sekarang, hidup 1 hari lagi sudah untung. Sayangnya, cucuku ini sendirian, tidak punya siapa-siapa. Ini salah kakek. Sudah, jangan berating lagi. Belakangan ini aku banyak bertemu orang, tapi kalian berdua paling mencolok. Aku setuju. 2 hari lagi aku akan datang tepat waktu. Baik, aku akan pulang dan mempersiapkan segalanya, menantikan menantu yang baik. Yuswe, ayo pergi, jangan di sini. Mengganggu menantuku. Dah, Bocah nakal, dapat untung malah mengeluh. Banyak orang ingin sekali, kamu dapat dengan mudah. Masih tidak puas. Sudah, jangan banyak bicara. Kali ini keluarga Lin mengadakan pernikahan besar-besaran. Mereka ingin semua orang tahu. Terutama musuh-musuhnya. Jadi pernikahan ini, mungkin tidak sesederhana itu. Kita harus bersiap-siap. Aku pikir mereka tulus, ternyata penuh dengan tipu muslihat. Kakek Lin memberikan seluruh grup Lin. Ditambah Lin Yusue yang cantik ini. Semua diberikan padamu.
Meskipun tahu itu jebakan, tetap ada yang mau terjun. Harus diakui, kakek Lin memang licik. Lalu bagaimana? Aku di tempat terang, musuh di tempat gelap. Bagaimana kalau kita tidak usah pergi? Tidak apa-apa. Hadapi saja apapun yang datang. Tidak peduli terang atau gelap, tidak berpengaruh padaku. Katakan, ada apa mencari aku? Bos Lin, aku tahu Anda dan kakek selalu tidak akur, bersaing terus. Sekarang, hanya Anda yang bisa melawannya. Aku hanya punya satu tujuan, bunuh Chen Mo. Mengapa aku harus membantumu? Aku memang tidak akur dengan Lin Mohua. Tapi dia sudah tua. Mu Sue juga hanya seorang wanita. Tidak pandai mengelola perusahaan. Aku hanya perlu menunggu Lin Mohua pergi. Kelompok Lin ini. Aku sekarang hidup nyaman. Aku tidak perlu mengambil risiko, kan? Bos Lin, asalkan kau bisa bantu kami kali ini. Nanti, biar aku jadi budak sekalipun, aku rela. Aku hanya ingin Chen Mo mati. Aku hanya butuh sejumlah uang, lalu buat Den Qingro itu berlutut dan menjilatku. Callahan, kalian punya dendam besar. Tapi apa hubungannya denganku? Kalau tidak ada urusan lain, silakan pulang. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Tidak usah antar. Ibu. Bos Lin, tidak perlu memaksakan diri. Menurut yang ku ketahui, orang tua itu sudah memindahkan semua sahamnya. Keskivi Kotchenamo. Sekarang, Chen Mo lah pemegang saham terbesar grup Lin. Kalau kau masih bisa duduk tenang di sini, berarti aku salah orang. Ibu. Bicaralah, bagaimana rencana kalian? Jelaskan. Kalau masuk akal, aku akan pertimbangkan. Kalau tidak, aku tidak perlu mengambil risiko ini. Hari itu, Chen Mo dan rombongannya akan pergi dari rumah Chen menuju tempat pernikahan. Kita bisa membuat kecelakaan. Lanjutkan. Kalau bisa sekaligus, itu yang terbaik. Kalau tidak masalah. Kita bisa menyerang duluan. Asalkan kakek dan cucu Lin mati, pernikahan ini tentu tidak akan terjadi. Saat itu, grup Lin tidak punya pemimpin. Aku yakin, dengan kemampuan Bos Lin, pasti bisa cepat mengendalikan situasi. Bos Lin tidak berani. Tidak apa, kami sudah kehilangan segalanya. Kalau Bos Lin tidak mau bantu, kami akan cari bantuan lain. Chen Mo ini, sebenarnya siapa sih? Aku juga pernah menyelidikinya. Rekam jejaknya bersih, orangnya biasa saja. Sehebat apapun dia, tetap manusia. Apa bisa mengubah segalanya? Aku sendiri yang akan menabraknya sampai mati. Baik. Lakukan seperti itu. Kerja sama yang menyenangkan. Kakak kedua, kakak ketiga, tidak perlu repot-repot. Aku bisa pakai apa saja, tidak masalah. Tidak bisa begitu. Ini kan urusan pernikahan. Tidak bisa sembarangan. Dengarkan kami. Wah, hebat sekali adikku. Ganti baju baru. Langsung terlihat berbeda. Mati kau. Cepat tiarap, hati-hati. Aduh, mobil sedan dan truk bertabrakan. Truknya hanker. Mobil sedan sama sekali tidak rusak. Apa aku belum bangun? Ini tidak mungkin. Sial, tabrakannya parah sekali. Sopir truk ini pasti tidak bisa selamat. Cepat panggil polisi. Baik. Aku ternyata tidak mati. Aduh. Aduh. Chen Mo, terima kasih ya. Tidak apa-apa. Tapi Chen Luo ini benar-benar tidak tahu diri. Sopir truk itu adalah Chen Luo. Kok bisa dia? Kenapa dia melakukan ini? San Mei, cepat sadar. Chen Luo ini. Orang seperti apa dia?
Kamu tidak tahu, dia mendapat ganjaran yang setimpal. Jangan pedulikan dia, Chen Mo. Hari ini adalah hari pernikahanmu, agak terburu-buru. Ayo kita pergi. Baik. Tipu muslihat, ingin langsung memaksa kakek dan cucu. Nasib Lin Musue terikat denganku. Jika dia mati begitu saja, karma akan membalas. Aku mungkin tidak akan bisa naik tingkat seumur hidup. Chen Mo, ngapain diam saja? Ayo naik mobil. Aduh, tidak sempat. Aku duluan ya. Dia memang bukan orang biasa. Hahaha. Aduh. Lin Shuiyu. Kita juga bisa dibilang saudara, perseteruan ini. Antara kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan Musue, lepaskan dia. Keluarga Lin ini kuberikan padamu. Bagaimana? Hahaha, aduh. Kakak. Kamu yang terlalu naif atau aku yang terlalu naif? Sudah sampai sejauh ini, kamu pikir aku akan memberikan kelonggaran? Dia, apakah berbahaya bagiku? Aku tidak tahu. Orang mati adalah yang paling aman, setuju kan? Hahaha. Kamu memilih pria tampan itu. Ini balasanmu. Mushwa. Sepertinya, anak itu benar lagi. Kita sudah mempersiapkan diri. Tapi tetap sampai di sini. Bukannya kamu suka dia? Bukannya kamu memilih dia? Lalu sekarang, di saat seperti ini, dia di mana? Chen Mo, aku tahu kamu tidak suka aku. Ini selalu aku yang berharap, mungkin lebih baik begini. Aku mati, kamu juga tidak perlu bingung lagi, semoga di kehidupan selanjutnya bisa mengenalmu lebih awal. Maaf terlambat. Wah, maaf terlambat. Aku masih hidup, astaga, ini lantai 34 loh. Aku jatuh dari lantai 34, tapi masih hidup. Anak baik, kamu memang bukan orang biasa. Seumur hidupku, mataku tidak pernah salah. Ah, hal kecil. Hahaha, mulai sekarang grup Lin jadi milikku, hahaha. Ini, bagaimana mungkin kalian masih hidup? Kamu lagi, Chen Mo. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku sudah memberi kalian banyak kesempatan. Aku benar-benar tidak ingin mengganggu orang lagi, tapi kalian tidak seharusnya menyentuhnya. Kalau begitu, kalian juga tidak perlu ada lagi. Mereka kenapa? Mereka baik-baik saja, cuma tidur, tidak akan pernah bangun. Tidak apa, ayo pergi. Bocah nakal, mau lari kemana? Ayo pulang sama orang tua dan nikah. Menantu baik. Orang tua ini rela mati untuk menahanmu, HMPH. Pak, aku pernah bilang mau membatalkan pernikahan? HM. Ayo, nikah. Eo.